Sebelum mulai di dalam kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, menundukkan kepala kita mendoakan mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat khususnya bagi kalian. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai, terima kasih. Oke, sebelum memulai, sudah di absen belum? Kan? Agendanya mana? Gimana sih? Gimana sih agendanya? Oke, hari ini yang tidak hadir siapa? Jadi Radit kemana? Masih hidup kan? Masih. Alhamdulillah. Radit. Jenanda kemana Jenanda? Gak tahu? Belum ada keterangan. Tanya? Siapa lagi? Sudah? Sudah ya? Jadi Radit siapa kemana? Oke, seperti biasa, sebelum Bapak memulai, Bapak akan mengecek dulu dari segi kebersihannya, lantainya oke nggak? Bolong-bolong? Lantai? Lampu? Kipas? Luar? Ya ulang. Cek dulu lah, Bapak. Bersih ya? Sebetulnya kalau kita berbicara tentang intoleransi itu sebetulnya bukan hal yang aneh ya. Apalagi kemarin bagi kalian yang mengikuti itu kemarin yang dari Barudak Jabat yang lagi yang kita ada. Ini dibahas ya. Jadi sudah tahu kan? Udah pengajar itu kan? Oke. Jadi hari ini tujuan dari layanan hari ini dari Bapak adalah yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi contoh dari kasus intoleransi. Jadi mudah-mudahan kalian dapat mengetahui intoleransi itu apa contohnya. Ya, kalian bisa membedakan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penyebab perilaku intoleransi. Bapak yakin segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Ya kan? Pasti ada penyebabnya. Kenapa intoleransi terjadi? Itu pasti ada penyebabnya. Betul. Ya, nanti akan kita jelaskan. Terakhir adalah kita ini dapat menganalisis dampak negatif dari perilaku intoleransi. Ya, ini dampaknya. Nah, oke, sebelum kita mulai jauh, di sini Bapak ada sedikit video nih. Video tentang berapa tinggal ya? Yang belakang kelihatan? Kalau nggak kelihatan, dia di depan. Coba perhatikan. Ada mati. Dan inilah Indonesia ya. Oke ya. Oke. Itu tadi sedikit tentang Indonesia. Ya, ternyata di dalam suku bangsa Indonesia itu sangat banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Dari mulai suku, agama, bahasa, agama, dan semuanya banyak. Nah sekarang kita jangan dulu melihat terlalu jauh terhadap Indonesia. Coba pada lihat di sekeliling kalian, ya, di pinggir kalian. Coba lihat di sebelah KKJ 3 ini
toleransi yang sangat tinggi, Bapak yakin jangankan di Indonesia, di kelas ini pun pasti akan terjadi yang namanya intoleransi. Nah, ngomong-ngomong, apa sih maksud dari intoleransi? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Tidak menghargai, betul. Jadi intinya adalah intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa, ketiadaan. Jadi artinya tidak ada tenggang rasanya, ya, tidak ada tenggang rasa. Jadi semuanya itu kebalikan dari toleransi. Pokoknya kamu toleransi ini mah anu baik-baik kamu. Kalau intoleransi adalah kebalikannya. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah paham ya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Bapak ada sedikit dulu permainan, mungkin sudah masih pagi, tapi sudah ada sedikit ngorek ya, hati dan pikirannya, gitu ya. Oke, coba semuanya berdiri dulu sebentar. Oke, hari ini Bapak ada sebuah game, namanya adalah Saya Bilang. Oke, permainannya adalah tentang saya bilang. Oke, jadi apabila Bapak mengatakan saya bilang kepala, maka kalian semua pegang kepala. Oke, misalkan saya bilang kepala. Oke, paham? Oke, kita mulai. Saya bilang kuping. Oke. Saya bilang rambut. Coba perhatikan Bapak ya. Coba perhatiannya perhatikan Bapak ya. Oke. Coba semua mata tertuju padaku. Oke. Saya bilang hidung. 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 Dari hidung mana? Kuping. 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 Udah. Jadi kalau tidak ada saya bilang, berarti jangan memegang kuping. Kalau itu benar. Ya, lumayan. Jadi konsentrasinya masih apa ya? Masih aman lah, enggak? Oke ya. Jadi ini adalah definisi dari tentang intoleransi ya. Oke, selanjutnya Bapak ingin membagi kelompok kepada kalian semua. Nah, untuk pembagian kelompoknya secara simpel Bapak ingin membaginya terhadap menjadi 3 kelompok saja. Oke. Untuk pembagian kelompoknya kita random saja dengan cara berhitung saja ya. Oke, berhitung saja dari sini ya, di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai selesai. Oke. Nanti kalau sudah ada kelompoknya, silakan kalian berkelompok di dalam kelompoknya masing-masing. Paham? Oke, kita mulai dari sini, silakan. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, Bapak hitung sampai 5. Silakan kalian berkelompok di kelompoknya masing-masing. Dimulai dari sekarang. 1. Ini kelompok berapa? Ayo, kemon. Sudah? Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, di sini Bapak mempunyai 3 permasalahan yang harus kalian pecahkan sama-sama. Yang pertama itu adalah intoleransi dalam bentuk perbedaan bahasa. Yang kedua, intoleransi dalam bentuk kebebasan beragama. Yang ketiga adalah intoleransi dalam bentuk budaya tawuran agama. Nah, sekarang biar lebih adil, oke, biar lebih adil, siapa akan membuat sebuah media.
tiga ya. Dalam hitungan tiga, nanti kalian harus mengambil satu. Satu. Jadi nanti apabila kalian sudah mendapatkan nomornya masing-masing, otomatis kalian sudah tahu kalian akan membahas apa. Nah di sini nanti Bapak akan membagikan sebuah studi kasus. Oke, di sini Bapak sudah membagikan studi kasus kepada kalian. Oke, yang pertama yang tentang bahasa siapa? Oke, silakan tentang bahasa. Lalu tentang beragama, wis. Tawuran gitu. Oke semua. Perhatikan dulu. Nah, sekarang silakan diskusikan intoleransi apa yang terjadi sesuai dengan studi kasus itu. Selanjutnya adalah bagaimana caranya agar intoleransi itu tidak terjadi. Jadi silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, ya. Jadi intinya apa yang intoleransi apa yang terjadi di dalam kasus itu. Satu. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar intoleransi itu tidak terjadi. Oke, kalian diskusikan bersama kelompok. Nanti kalian boleh ditulis, ya, tulis di kertas juga nggak apa ya, di belakangnya boleh, atau di kertas baru juga boleh ya. Silakan kalian diskusikan. Nanti jikalau sudah selesai, Bapak minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Bapak beri waktu 5 menit. 2 jam Pak. Dilatih 2 jam. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. 10 menit dimulai dari sekarang. Dibaca dulu. Ya, ini. Jadi yang pertama adalah diskusikan intoleransi apa yang terjadi sesuai dengan kasus ini. Yang kedua, kalian diskusikan kembali apa yang harus terjadi agar intoleransi itu tidak. Bagaimana seharusnya? Oke? Ya. Tetap diskusikan ya. Diskusikan ya. Ya, semuanya berbeda. Ya, semuanya berbeda. Tidak ada yang sama. Ya, semuanya tidak bersama. Ini tentang bahasa ya. Ini adalah tentang Pak Dedi pada saat rapat DPRD dia menggunakan bahasa Sunda. Ada yang kritiknya. Kenapa harus pakai bahasa Sunda? Nah, menurut kalian apa sih tanggapannya? Nah, itu semua. Apakah yang Pak Dedi itu salah atau benar? Kalau benar apa alasannya? Kalau salah apa alasannya? Diskusikan. Kalau ini adalah tentang budaya tawuran. Kita tahu lah ya, di Purwakarta dulu sering terjadi tawuran ya. Antara YPK, YKS, dan sebagainya lah. Ya. Silakan kalian diskusikan. Intoleransi apa yang terjadi dalam semuanya? Kalau ini tentang agama, ini adalah adanya penutupan gereja ya oleh Ibu Ane. Ibu Ane itu menutup ada alasannya. Nah, sekarang seperti apa ya? Oke, silakan dikerjakan ya. Waktunya 10 menit saja. Waktunya 10 menit. Beres? Belum. Ya, dikerjakan.
perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk presentasi. Mau di depan atau di sini boleh, tapi di depan aja ya, biar terlihat oleh kamera. Ya, maju ke depan untuk presentasi. Nah, nanti yang tidak presentasi silakan kalian. Jadi gini, misalkan kelompok 1 yang presentasi, maka kelompok 2 dan kelompok 3 hukumnya wajib untuk memberikan pendapat kepada kelompok itu. Ingat ya, untuk maju lagi ke depan akan mengundi. Ya, kita akan mengundi siapa yang akan tampil pertama, siapa yang akan tampil kedua, siapa yang akan tampil ketiga. Ayo maju ke depan. Perwakilan. Siapa? Ayo perwakilan. Untuk mengundi. Nah, undiannya adalah silakan kalian Bima. Bima ini kita kan budaya Sunda. Oke, ayo Bima. Oke, sweet. Yang menang kedua ya. Berapa kali Pak? Sekali. Itu silakan kelompok dari bahasa. Literasi bahasa maju ke depan 3 orang. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Biar tidak silau oleh cahaya. Oke. Oke, untuk kelompok lain. Untuk kelompok lain silakan dengarkan dan hukumnya kalian wajib untuk memberikan oke kepada kelompok ini. Oke, 1. Sudah siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan intoleransi pada Bahasa. Oke. Jadi hasil diskusinya seperti apa? Yang lain dengarkan ya. Jadi tes tersebut adalah intervensi di bidang bahasa pada saat rapat DPR. Malah menggunakan bahasa Sunda yang menyebabkan orang yang sedang rapat DPR kurang paham dengan apa yang diucapkan oleh Pak Dedi karena tidak semua orang bisa bahasa Sunda. Lalu Sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia agar tidak menyebabkan kebingungan pada saat sidang DPR. ya. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi intinya di dalam diskusi dari kelompok ini menghasilkan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah silakan dari kelompok lain silakan untuk memberikan pendapat. Dimulai dari siapa yang mau? Juan, majuan. Tenang. Oke, silakan. Semua. Siap. Siap memberikan jawabannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih teman. Chelsea, oke, jadi menurut Chelsea, sebetulnya apa yang dilakukan Pak Dedi itu sudah betul karena Pak Dedi ingin melestarikan budaya Sunda, hanya saja waktunya saja yang tidak tepat. Ya, waktu saja tidak tepat. Oke, bagaimana tanggapannya kelompok satu? Karena semua orang mengerti bahasa Sunda. Enggak, semua orang dari berasal dari suku Sunda juga yang ada di sana. Oke, jadi menurut kamu bagaimana? Lebih baik memakai bahasa tradisional. Oke, ini tentu dengan pendiriannya nih katanya enggak, lebih baik bahasa Indonesia aja gitu ya. Tapi kan dari kelompok ini kan menyebutkan hanya waktunya saja mungkin yang tidak tepat. Yang harus digarisbawahi. Waktu yang tidak tepat ini mungkin apabila diskusinya atau rapatnya ada di lingkungan Sunda, misalkan di rapat kabupaten di Purwakarta, boleh menggunakan bahasa Sunda. Tapi mungkin kalau misalkan kita diskusinya berada di luar kabupaten atau di luar Jawa Barat, mungkin lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja. Oke, terima kasih kalau oke, lanjut silakan Tuan. Oke, silakan. Silakan. Oke. Dengan apa yang telah disampaikan oleh kelompok satu, Oke. Hah? Boleh. saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi toleransi bahasa dengan yang dilakukan kalau seseorang itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Oh gitu. Oh, oke, siap. Lagi? Oke, terima kasih. Oke, seandainya ya, ini Bapak Ragu, bagaimana apabila ada seseorang yang tidak bisa berbahasa Indonesia lah, maaf ya, tidak bisa berbahasa Indonesia, dia hanya bisa menggunakan bahasa Sunda. Menurut kalian, kelompok satu bagaimana? Bahasa isyarat, Pak. Pertanyaannya akan dijawab oleh Alif. Alifin. Oke, Alifin. Oke, pulang ya. Oke, Bumamin. Namun karena rapatnya ternyata si orang itu tidak bisa pakai bahasa Indonesia, Pin. Bahasanya sudah umum. Menurut kalian bagaimana? Aneh, Pak. Aneh.
di mana-mana aku ada. Tadi seharusnya membawa seorang wawancara gitu atau seorang pendamping. Tapi menurut saya dalam sebuah rapat memang itu harusnya cuma terbawa cuma menggunakan DPR doang, tidak ada pihak lain supaya informasi yang dikeluarkan perkataan apapun tidak menyebar secara luas dan itu hanya dibagikan secara DPR ke DPR. Karena DPR adalah konstitusi yang mengatur pemerintahan. Artinya di dalam sebuah rapat itu harus ada sifat rahasia. Sifat rahasia. Jadi apa paham dengan apa ya? Jadi Abu Sufila, kalau misalkan ada penerjemah, jadi khawatirkan apa yang dirapatkan itu menjadi bocor kepada orang lain. Jadi itu bagaimana menurut kamu? Diskusi yang sangat menggairahkan. Oke, jadi intinya sebetulnya Oke, jadi luar biasa ya. Jadi intinya gini ya. Jadi intinya gini. Kita sebagai orang Sunda, kita memang ada kewajiban untuk melestarikan budaya kita. Itu memang betul. Ya. Kita itu memang betul seperti itu. Inilah kenapa kita sudah Bapak bilang bahwa Indonesia ini mempunyai beragam bahasa. Ya. Nah, ini apabila tidak ada toleransi, maka intoleransi akan terjadi. Gitu ya. Jadi toleransi ini seharusnya timbul di antara kita semuanya agar bisa mengikat hal-hal yang tadi. Apabila misalkan ada orang yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, ya kita sebagai orang harus mempunyai sikap toleransi yang sangat tinggi. Misalkan bapak kan bisanya bahasa Inggris doang. Percaya tidak? Jadi kita harus mempunyai toleransi yang sangat tinggi terhadap perbedaan itu sendiri. Oke, lanjut ya. Tadi baru satu yang tanya nih ya. Dari kelompok ini tanya belum? Oh, udah. Oke, kalau udah, silakan kelompok ini untuk menunjuk dulu bagaimana? Dari kelompok 2, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi apa ya pembahasan yang telah kita bahas. Untuk selanjutnya Bapak meminta kepada kalian satu orang saja untuk memberikan kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang bisa kalian dapat dari awal hingga akhir yang bisa kalian share kepada kita semuanya? Siapa yang mau berpendapat? Memberi kesimpulan? Oke, jangan Bu. Kesimpulan dari awal akhir ya Bu ya. Jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir kita bisa tahu tentang intoleransi yang terjadi di Indonesia dan bagaimana cara melawannya atau cara mengatasinya. Kita juga belajar tentang beberapa debat usir juga seperti perang pendapat itu memang sangat menarik ya. Jadi kesimpulannya begitu Pak. Oke, terima kasih Abu. Terima kasih. Tepuk tangan sekali, tepuk tangan. Oke semuanya, itu tadi pembahasan kita tentang intoleransi. Sebetulnya masih perlu waktu yang sangat panjang sebetulnya ya. Tapi tadi itu kalau misalkan tidak bapakan mungkin bisa sampai besok ya. Bisa sampai besok akan terjadinya diskusi ini. Tapi ya inilah ya. Jadi memang itulah. Jadi intinya
dan lebih panas lagi. Ini kesangan dia bapaknya bisa gimana? Itu panas antara diskusi atau emang kadang gitu ya bapak Ibu bingung. Di antara semuanya. Lampu. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Sebelum nanti setelah ditutup, silakan rapikan kembali meja dan kursinya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya Pak Heri.